pemenangan Ambon Par Katong semua. Dosi betul. Setuju? Apa yang berkelanjutan? Dan emosional berkelanjutan itu tidak pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengabaikan generasi yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara semua, ada 17 program prioritas yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Wali dan Ibu Wali. Akan itu untuk memberdayakan ya saudara semua yang betul punya kehidupan di Indonesia. Kami akan mendorong itu dan bisa menciptakan Ambon ini melalui industri kreatif. Ini Bapak Ibu sekalian, kita punya Ketua DPRD Kota Ambon yang baru mengatakan saya, ya. Yang kita hormati juga Pak Yusuf Wali selaku Ketua DPD Partai PKS Kota Ambon. Silakan Pak Ucu. Pak Ucu berdiri dulu. Ya. Wah, ini berarti yang asing lah di sini. Teman-teman partai pengusung lainnya, yaitu Partai Gerindra, Pak Oni ada, silakan. Ya, ini Pak Oni selaku Ketua DPD Partai Gerindra Kota Ambon. Kemudian ada Ibu Kayola sebagai Ketua Partai Garuda Kota Ambon. Beta kira dengan rekam jejak yang seperti tadi beta jelaskan itu membuat beta yakin bahwa ketika dipinang oleh Pak Win untuk maju sebagai calon wakil wali kota Ambon, beta kira apa yang sudah beta lakukan buat saudaraku yang ada di Kecamatan Nusaniwe, terlebih khusus di Kecamatan Nusaniwe, ya, insya Allah ketika nanti Allah berkehendak dan Katong jadi wakil wali kota mendampingi Pak Win, mudah-mudahan apa yang bisa Katong buat itu lebih banyak lagi, ya. Pasangan yang lengkap, ya, pasangan yang orang bilang kata paket lengkap, karena ada ibu, ada bapak, dari rakyat, bekerja dan untuk rakyat. Ketika terpilih Katong bisa duduk terus di belakang meja saja, tidak. Ada waktu-waktu yang Katong pakai untuk bertemu dengan masyarakat, dengan rakyat yang memilih Katong itu supaya apa? Semua persoalan-persoalan yang ada di lingkungan itu bisa disampaikan. Ya, kalau nanti ada Katong servis-servis itu tidak ada masalah. Tapi Katong memberikan ruang dan waktu itu di setiap hari Jumat, wali kota dan wakil wali kota jumpa rakyat itu selama 5 tahun supaya Katong tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, program yang memberikan insentif kepada para tua agama dan marbot juga itu merupakan Katong punya program yang paling penting karena Katong merasa bahwa marbot-marbot di masjid juga itu adalah orang-orang yang bekerja dengan sangat mulia. Karena semua orang mau jadi marbot, betul gak sih? Ya, semua orang mau jadi marbot, tapi Katong ingat bahwa tanpa marbot itu Katong bisa beribadah dengan baik. Dong subuh lah dong sebangun, seputar ajan ya. Yang di gereja dong suka bersih masjid, yang suka di gereja, suka kitia, yang kiber untuk orang persiapan bagi gereja. Nah, marbot pun demikian. Walaupun memang Katong tahu di semua masjid dan semua gereja itu ada sumbangan yang dong kasih juga buat para marbot dan tua agama. Tetapi kali ini pemerintah memberikan penghargaan itu secara resmi bahwa mereka yang bekerja sebagai marbot dan sebagai tua agama itu adalah orang-orang yang diberikan penghargaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Selamat malam saudara semua yang ada di RT 01 RW 05. Ada lagu bilang RT 1 RW 5. Ya, jalannya jalan cinta. Pak Ketua Tim Pemenangan Beta Per Ambon, Pak Richard Ragbau, para ketua pimpinan partai politik pengusung pasangan Beta Per Ambon yang berkenan hadir yang kita hormati, Bapak Imam Masjid yang
Beta hormati Pak RT dan tokoh masyarakat serta seluruh warga RT 1 RW 5 Kelurahan Padang Kasturi yang beta hormati dan beta kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kecintaan itu pula yang mendorong beta dengan Ibu Ewi Tesuta untuk maju mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk maju mencalonkan diri, ketua mengorbankan hal-hal yang ketua punya hari ini. Kota ini sempunya industri-industri besar. Kota ini sempunya pertambangan yang bisa dibuka lalu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Tapi kita berharap bergantung kepada yang kita sebut dengan ekosistem ekonomi kreatif. Ada di situ subsektor industri kreatif, UMKM, mereka yang bikin tenun, kerajinan tangan, kemudian mereka yang hidup bergantung pada musik, hidup bergantung kepada film, animasi, kreasi-kreasi anak muda. Oleh karena itu, 2 tahun terakhir Ketong memberikan NIB gratis kepada seluruh pelaku UMKM. Di sini ada yang pernah terima NIB gratis pada saat apel pagi, saya ada. Oh, nanti ada? Oh, mama ada satu rupanya. Jadi hampir 4.000 NIB gratis itu Ketong bagikan kepada masyarakat. Ketong juga fasilitasi dengan membantu mengurus sertifikat dari Balai POM untuk ibu-ibu yang berjualan makanan. Ketong juga membantu untuk mendapatkan sertifikat halal dari Kementerian Agama. Jadi kalau di RT 1 RW 5 ini belum, tunggu beta dari BRI Bali lalu Ketong bantu untuk bikin Bapak Ibu semakin mudah dalam berusaha. Beta rasa Bapak Ucu dengan teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera selama ini terus ada mendampingi Bapak Ibu, betul ke saya? Betul? Betul. Oh, kayaknya suara saya ada. Tapi juga partai politik yang lain ada di sini, bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, UMKM ini menjadi prioritas pemerintah kota ke depan. Ketong akan buka tempat-tempat ruang terbuka publik baru yang akan mengintegrasikan UMKM di situ, musik di situ, film dan lain-lain di situ semua. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa menciptakan kemandirian dari sisi pendapatan, tapi pemerintah juga bisa mengurangi angka pengangguran. Ya, catat bahwa tahun 2023 angka pengangguran di Kota Ambon turun, data ada. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pengangguran di Kota Ambon ini naik terus, tidak benar. Tahun 2023 pengangguran di Kota Ambon turun. Ya, itu menandakan bahwa kemandirian masyarakat terus tercipta di kota ini. Dan kalau ke depan kita serius untuk mendorong pelaku-pelaku usaha mikro kecil dan menengah, maka pasti pengangguran akan semakin menurun. Karena itu tadi kuota ASN sedikit. Investasi yang masuk lewat bidang jasa dan perdagangan serta pariwisata terbatas. Padahal di sisi yang lain setiap tahun angka pengangguran terus bertambah. Anak-anak kita yang sekolah SMA begitu selanjut kuliah langsung tercatat sebagai pengangguran. Yang sudah lulus kuliah di wisuda sengaja kerja langsung tercatat sebagai pengangguran. Bertambah setiap tahun. Nah, dengan kondisi kota Ambon seperti ini, Ketong hanya bisa membangun kemandirian masyarakat. Ya, sembari mempermudah investasi di kota ini supaya banyak orang yang mau menanamkan modalnya di kota ini berusaha lalu ada terima pekerja dari kota Ambon. Satu kebijakan ekstrim yang kita lakukan adalah kegiatan padat karya yang dilakukan lewat intervensi program APBD Kota Ambon mewajibkan seluruh kontraktor untuk mempekerjakan pekerja ber-KTP Kota Ambon. Ya, bahkan melalui intervensi beta, pelaku-pelaku UMKM yang memenuhi syarat hari ini bisa menjual produknya di Indomaret dan Alfamidi. Kalau dong
bapak ibu-ibu dong punya semua memenuhi syarat, kasih masuk di sana, dosen terima, kedua balik kasih tahu ketemu tutup itu Indomaret dan Alfamidi yang ada di Kota Ambon yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dong hadir bikin banyak usaha kecil belum tinggal. Karena itu tanggung jawab sosial perusahaan mesti dikembalikan untuk melihat kepentingan rakyat kecil. Kita tidak main-main karena 2 tahun kemarin itu bikin MOU dengan Indomaret dengan Alfamidi. Kita pukul meja-meja di dalam ruang rapat. Kamu terima kita tutup kamu. Akhirnya dong setuju tanda tangan dan terima produk UMKM hari ini. Jadi kalau ada UMKM di RT15 yang sudah memenuhi syarat kasih masuk di Indomaret dan Alfamidi, mereka tolak, kasih tahu supaya kembali tutup yang tolak itu. Tanggung jawab sosial mereka tidak sembarang dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa. Percaya ke saya? Betul ke saya? Kenapa? Karena pasti dia melalui proses-proses yang panjang. Paling tidak semua 4 pasangan calon yang mau maju ini Bapak Ibu mungkin kenal semua. Tapi dari latar belakang mereka, track record mereka, cara mereka memimpin, cara mereka memberikan perhatian kepada masyarakat, Bapak Ibu punya catatan tentang itu. Tapi itu mau bilang bahwa beta dengan Ibu Eli dengan latar-latar belakang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Richard dan Ibu Eli, kedua paling tidak mendekati kelayakan untuk menjadi pemimpin di kota ini. Jadi dalam proses kita dengan Ibu Eli untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota, tadi sudah dibilang ketong diusung oleh 7 partai politik. Ada 17 kursi, Nasdem 4, PDIP 4, Golkar 3, Gerindra 3, PKS 2, PSI 1 dan dukungan juga dari Partai Garuda. Jadi ada 17 program prioritas, 17 kursi di DPRD Kota Ambon. Ya, 17 program prioritas, 17 kursi. Dan ingat bahwa dalam pencabutan nomor undian atau nomor urut kemarin, pasangan beta Paramun dapat nomor berapa? Nomor 2 ya. Katong dapat nomor 2, katong didukung oleh 7 partai politik. Jangan lupa tanggal 27 datang ke TPS pilih nomor 2. Jadi selain dari angka 2 dan 7. Nomor 2, 7 partai, tanggal 27 pilih nomor 2. Boleh alam ya? Nah tadi Ibu Eli sudah bilang, ketong memaknai angka 2 adalah bicara soal konsistensi dan kesetaraan laki-laki perempuan. Nah ibu-ibu yang banyak hadir malam ini mesti berterima kasih kepada beta karena beta sudah ambil ibu-ibu dan wakil perempuan untuk menjadi wakil wali kota Ambon. Satu-satunya pasangan laki-laki dan perempuan cuma nomor 2. Ya, kalau ibu-ibu pilih Ibu Eli mau selalu amat lah ya. Berarti dong lebih pilih laki-laki daripada sesama perempuan sendiri. Kalau ada masalah datang ketemu ibu lebih mudah. Orang Nusa Dewi semua bilang berbeda. Ibu Eli ini berjasa perketongan luar biasa. Ada apa-apa ketong Batariasa antu datang, antu tunggu ketong. Nusa Dewi kemarin, tapi kali ini Nusa Dewi, Siremau, Teluk Ambon, Baguala dan Leh Timur semua Ibu Bekasi ini akan layani dengan baik. Ya, kalau kita selama 2 tahun kira-kira kita peduli dengan masyarakat sih. Masalah di mana yang bisa turun? Ya, siang saya. Itulah pemimpin yang baik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, saudara semua menganggap beta dengan Ibu Eli adalah pemimpin yang baik, maka tanggal 27 datang di TPS. Nomor 1 buka kertas suara. Nomor 2 tusu nomor 2. Nomor 3 ini akan bagus-bagus. Nomor 4 isi di kertas suara. Ya. Beta ulang sekali lagi ya. Nomor 1 ambil surat-surat terbuka lah dia. Nomor 2 tusu nomor 2.
nomor 3 dipakan, nomor 4 isi kotak suara. Nah, kita berharap bahwa di semua tempat yang kita turun menyapa masyarakat ataupun kampanye, kita akan mendapat masukan dari masyarakat. Ya, kita tidak datang bicara lalu jalan pergi. Kita ingin mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada setiap lokasi yang kita turun. Wali kota dan ibu wakil wali kota, kita langsung bilang bagi saya karena kita yakin sungguh bahwa mereka kita tahu masyarakat Padang Kasturi ini, kita harus bilang bahwa masyarakat Padang Kasturi ini setiap ada musrembang, karena kita kemarin RT 15 tahun lebih sih, itu tetap ketemu menjadi skala prioritas. Apa yang kita usulkan di musrembang itu sempurna dekong. Sehingga program di Padang Kasturi itu dikerjakan dengan anggaran kelurahan saja. Anggaran ini masih terlalu kecil untuk mengcover Padang Kasturi punya masalah yang cukup. Dan malam ini kita bilang Antua Wali Kota. Sekali lagi kita mau bicara untuk di sini mungkin kita saya ada wewenang untuk kita mau bicara terkait dengan katong punya di RT 2 RW 5. Karena bukti pertama yang beta alami di Pawin itu ketika kebakaran hanya satu yang bisa dari instansi pemerintah yang turun hanya beliau. Kebakaran di Padang Kasturi itu cuma satu dan itu beta alami sehingga malam ini beta harus balik bilang. Yang kedua, dari semua pejabat atau wali kota, yang pertama dari beta pun warga yang alami untuk bantuan air bersih hanya juga beliau. Dan itu berani kita bicara bukannya kita rekayasa untuk kita mau pamer ke depan seperti apa hasilnya, atau bicara realita dan apa yang katong minum dan katong makan yang di darat itu yang katong harus bilangkan. Mungkin dari sekian masyarakat yang RT 1 RW 5 yang saya bilang mungkin beta bisa mewakili untuk beta sampaikan beberapa hal yang sering katong jalan dan turun di sini Pak. Yang pertama, mungkin jalan aspal ini kalau bisa ke depan bisa diperbaiki Pak. Karena ini jalan umum untuk seluruh warga masyarakat Padang Kasturi lalu lalang. Ya. Ini sudah kata ukur itu ada 157 meter. Kalau bisa ke depan bisa aspal. Ya. Yang kedua, masyarakat RT 2 RW 5 itu atau tarik air dari modalisasi ini naik Pak. Tarik air untuk aktivitas mandi dan mencuci, untuk minum sebisa aja Ibu. Ya. Jadi kalau bisa ada bantuan sumber bor. Ya, itu Pak. Kalau di sini tuh untuk air bersih memang belum sampai di sini. Hanya untuk orang bilang kata air untuk air orang bercuci itu semua memang ada karena kita pakai sumber bor dari sini tapi tidak bisa untuk diminum. Jadi kalau bisa kita minta di sini air bersih juga kalau di desa Kelenasi. Kasih lagi buat ibu dan bapak. Itu pelaku UMKM dan alhamdulillah beliau kemarin dapat bantuan juga yang gratis dari bapak. Yang saya mungkin saya minta tolong kepada bapak dan ibu, insya Allah nanti kalau terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon, boleh Pak dibantu untuk pengurusan ini untuk mungkin semua pelaku UMKM untuk pengurusan halal Pak. Iya, karena itu pengurusannya pertama ribet, kedua perlu dana yang banyak, dan jadi sampai sekarang tuh memang mau punya usaha itu sudah masuk di Saburo, di Mati Tekstil itu, tapi beberapa juga yang sempat tolak karena belum ada halalnya itu, hanya untuk NW memang sudah ada, ya, untuk yang mungkin beberapa bapak ibu yang punya usaha seperti juga merasakan itu Pak. Jadi saya minta tolong insya Allah kalau terpilih boleh Pak dibantu untuk izin halalnya Pak. Terima kasih ya Pak Dewi. Nah, apa tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa warga masyarakat semua memiliki BPJS Kesehatan? Ada dua jenis BPJS ya.
Satu BPJS Mandiri. BPJS Mandiri itu bagi yang pekerja-pekerja yang ada punya pekerjaan. Misalnya ASN, itu ditanggung setengah oleh pemberi kerja, setengah lagi oleh pencari yang bekerja. Jadi ada persentasinya, ini tidak besar. Tetapi bagi masyarakat yang ada yang tidak memiliki pekerjaan atau di bawah garis kemiskinan, itu BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Itu yang disebut dengan kesehatan gratis tuh. Ya. Karena itu tanggung jawab para RT, RW, lurah adalah mendata masyarakat yang tidak mampu, yang harus diurus BPJS kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Ya, dia mempersyaratan serumit. Kalau Bapak RT bilang bahwa tunggu antrian, Bapak RT pun tugas adalah kalau kapital yang dipilih terpilih, Bapak RT pun tugas satu, atau gitu sukses sudah. Tugas satu, mendata masyarakat di Panang Kasturi yang harus memiliki BPJS tetapi belum memiliki. Nah, dua, Bapak pun tugas adalah mendata kebutuhan lingkungan di Panang Kasturi. Jalan setapak kah, air bersih kah, lampu jalan kah, jalan raya kah, itu dicatat. Dan kebutuhan UMKM tadi, berapa jumlah UMKM di Panang Kasturi, berapa yang sudah memiliki NIB, berapa yang belum, berapa yang sudah memenuhi persyaratan, semua punya sertifikat dari Balai POM dan juga sertifikasi halal dari Kementerian Agama, dicatat, dibikin semua. Bapak petugas langsung kasih perbedaan dengan Ibu Eli. Bapak Ibu, ini tempat yang ketong turun. Yang ketong turun itu wajib untuk merealisasikan semua permintaan masyarakat. Kali itu ketong catat semua, Pak. Nah, Bapak petugas itu kasih pada ketong langsung. Jalan ini, ya, Tuhan saya kalau ketong jadi tahun pertama ketong aspalakan. Pertanyaan itu menyanyi Bapak Ibu ya. Beta ini tipe orang yang kalau beta bilang beta bikin. Dan sebentar malam ini sudah mengkasih, agar kenakan pertemuan sekali. Ya, beta sebuah titik yang beta tuh masuk ke telepon, dia anggarkan sekali. Insya Allah kalau ketemu terpilih langsung eksekusi. Kalau saya pasti calon lain gantiakan. Ketua DPRD adalah terus saya khawatir. Ya, jadi beta, Ibu Eli, Pak Ketua DPRD dan anggota DPRD yang 17 kursi ini, ketemu janji jalan ini tahun depan di aspal. Ya. Kalau saya akan datang demo di DPRD, datang demo di kota. Maksudnya apa? Pemimpin itu dia mesti amanah dalam pengertian apa yang dia janji dia mesti bikin. Kalau saya jam balik ke lokal dapat lempar di sini, ya. Jadi BPJS seperti itu, lalu industri rumahan tadi kita bilang Pak. Pemerintah kota tadi kita bilang tuh fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat lewat UMKM. Tak ada cara lain yang kita bisa bikin lebih masif seperti UMKM di Kota Ambon. Catat bahwa 2 tahun kepemimpinan kita sebagai penjabat wali kota, pertumbuhan UMKM di Kota Ambon yang baru itu 1.500 lebih. Catat itu, 1.500 lebih. Kalau dia berusaha bagus, dia bisa pekerjakan 1 orang, 3.000 yang saya menganggur. Bayangkan betapa pentingnya UMKM bagi kota ini. Jadi UMKM itu ada muka Ibu Wakil bahwa UMKM banyak di sini. Ini mesti menjadi perhatian kita supaya masyarakat jangan bergantung mau jadi ASN, mau masuk jadi pegawai di bank, di mana-mana. Cukup dengan usaha-usaha seperti ini bisa menghidupi kehidupan rumah tangganya. Inilah kemandirian yang kita harapkan, bukan bergantung kepada bantuan-bantuan pemerintah. Ya, jadi itu menjadi konsen kita sekaligus menjawab adik punya tadi. Yang belum punya NB catat semua, ya ketua lalu kasih ke ketong. Nanti di apel perdana itu terus kebagi per UMKM di Panang Kasturi. Ya, kemudian soal aspal jalan tadi janji tuh Ibu Ketua RT 02. Terasa air bersih juga janji waktu itu di atas.
Dan ini menjadi program prioritas beta di Galipili, ya. Kemudian semua sudah terjawab. Nah, kita bilang satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian begini. Setiap kali ketemu turun begini, masyarakat sih minta hal yang aneh-aneh. Belum pernah ada masyarakat yang bilang, Pak, kalau Sujadi bangun mall di sini ada. Pak, kalau Sujadi beli ketumpung oto baru di sini ada. Semua persoalan-persoalan kecil. Soal pelayanan kesehatan tadi, Pak, di sini saya ada puskesmas Pangestur ya. Berjalan di terlalu jauh. Sama dengan ketemu di Siwang mau kalau sakit mesti berobat di kusuk-kusuk. Bayangkan, naik oto 2 kali, habis itu naik ojek sekali lagi. Sampai di sana, yang sakit tambah sakit, yang antar ikut sakit, atau rusak semua. Karena itu, memang kita program prioritas salah satu yang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Memang kita susah begini. Di Kota Ambon ini kita mau bikin puskesmas pada tanah. Susahnya di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saja ada tanah, kita yakin semua desa kelurahan negeri ketemu bikin puskesmas. Cuma kesulitannya di situ. Mau bangun di mana coba? Akhirnya satu puskesmas melayani 2-3 kelurahan. Nah, puskesmas terjalin. Orang di Kuramati juga berobat di Arselobar. Puskesmas Arselobar sama. Karena saya ada lahan lagi untuk ketong bangun fasilitas kesehatan. Tapi paling tidak itu akan menjadi perhatian ketong Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kita kira itu yang kita mau jawab. Ketong berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian supaya ketong semua diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, supaya ketong bisa datang di tanggal 27.